Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang kuasa pujian di tengah badai. Umat itu harus bersiap-siap, apalagi kita hidup di dalam zaman di mana Tuhan Yesus sudah mau datang. Banyak nubuatan yang dulu kita tidak bisa mengerti ya. Sekarang makin kelihatan masuk dalam penggenapan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, kejadian-kejadian yang dilihat oleh Yohanes dulu tidak ngerti, sekarang makin menggenapi apa yang ada dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Dan artinya apa? Firman Tuhan itu mengatakan hari tambah sulit. Ya, walaupun sekarang kita mungkin nggak ada lagi ngalami kesulitan, tapi artinya apa saudaraku? Itu satu firman Tuhan yang harus terjadi. Hari tambah sulit, umat harus dipersiapkan ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi badai, harus mengerti apa yang harus dilakukan. Bukannya malah meninggalkan Tuhan, tapi malah semakin setia ikut Tuhan. Kuasa pujian di tengah badai. Jadi artinya ketika kita memiliki puji-pujian yang kita terus naikkan di hadapan Tuhan ketika terjadi badai, itu punya kuasa yang luar biasa. Nah, kita sama-sama dulu lihat statement pertama, bahwa berjalan bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Ini yang sering salah kaprah ya. Teologia kemakmuran, ya, teologia jalan yang mudah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita ke Israel kita lewat Via Dolorosa aja, sempitnya bukan main saudaraku ya. Jadi ketika Tuhan bilang jalan menuju kepada Bapa itu sempit, sesak ya. Artinya apa? Tidak comfort zone. Siap-siap ngalami sesuatu yang mungkin tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Tapi kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan. Berjalan bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Kita baca bersama-sama ayat 35 dulu. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saudara, ini kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 4 ini. Kalau saudara baca satu perikop, Yesus banyak khotbah. Yesus khotbah banyak hal ya. Dan banyak orang datang. Banyak orang datang ingin melihat Tuhan Yesus sampai kena terdesak akhirnya harus naik di satu perahu. Nah, kita percaya kalau Yesus khotbah itu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa pasti luar biasa. Dia umur 12 tahun saja masuk sinagoga. 12 tahun itu adalah umur akil baliknya orang Yahudi. Jadi kalau seorang yang orang tuanya kepengen, bagi orang Yahudi menjadi rabi itu adalah pekerjaan tanda petik, ya itu dibilang rohani ya, pekerjaan juga. Yang paling bonafit, yang paling top. Jadi yang dikirim itu harus anak-anak yang pinter. Kenapa saudara? Tahap pertama, dia harus hafal selama berapa tahun dia ada pendidikan rabi. Itu hafal apa? 5 kitab Musa yang pertama. Nah saudara bayangkan, kita cuma hafal judulnya saja ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sesudah lulus yang nggak bisa hafal pulang ke rumah, meneruskan usaha orang tua. Jadi berusaha itu second choice ya. First choice-nya jadi hamba Tuhan. Sisanya perjanjian lama karena orang Yahudi, Ibrani itu hanya percaya, Yahudi percaya perjanjian lama. 39 kitab kurang 5 ada 34 kitab. Itu harus hafal. 34 kitab. Jadi total 39 kitab dia harus hafal. Yang lulus tahap inilah yang kemudian akan dididik menjadi rabi. Jadi kalau saudara lihat kita perjalanan kemana-mana pergi ke luar negeri ketemu komunitas orang Yahudi yang identitas Yabi itu orang pinter saudara ya. Karena dia harus hafal Taurat. Nah saudara bisa bayangkan 12 tahun. Biasanya 12 tahun itu belum ya. Belum cocok untuk masuk karena masih tahap awal menuju kedua. Itu Yesus khotbah luar biasa. Kenapa? Dia mengenal Bapaknya, dia mengenal firman, dia berkuasa, dia punya kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Akibatnya apa? Dia khotbah luar biasa, 12 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ketika dia umur 30 tahun, dia jalan bersama murid-muridnya, dia khotbah. 12 tahun saja orang Farisi itu orang ahli Taurat berkata, kok ini luar biasa sekali pengajarannya, hikmatnya luar biasa. Apalagi umur 30 tahun. Jadi artinya apa saudara-saudara? Banyak orang pengen dengar pengajaran. Ya, banyak orang datang. Markus pasal 4 itu penuh dengan kisah Yesus khotbah. Berbagai topik. Kemuliaan pasti ada di tempat itu. Tapi yang luar biasanya di ayat 35 Yesus berkata kepada murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Tinggalkan tempat di mana kemuliaan begitu luar biasa. Waktu Yesus naik ke Bukit Transfigurasi bersama ketiga muridnya. Kemuliaan Tuhan sungguh nyata sampai muridnya pengen bangun kemah. Nggak kepengen turun lagi kan. Karena enak kan di hadirat Tuhan. Makanya banyak yang salah kaprah nih. Di hadirat Tuhan mulu, gak di sini Pak. Menara doa terus tapi gak pernah masak. Gak ngurus anak. Gak mau bekerja. Itu salah.
Yesus di Bukit Transfigurasi, kemuliaan begitu nyata. Murid-murid pengen buat kemah. Tapi Tuhan bilang apa? Turun gunung. Nah saudara, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi dari kalimat ini saudara kita mengerti yang ngajak ke seberang itu siapa? Yesus. Yang punya ide itu siapa saudara? Yesus. Yang punya rencana siapa? Yesus. Tapi ayat 37 lanjutannya berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Singkat cerita hampir tenggelam. Nah jadi artinya Yesus yang punya ide, Yesus yang punya gagasan, Yesus yang punya plan, bukan berarti tidak ada badai loh saudara. Tangkap di sini? Seringkali dalam hidup kita ada interupsi seperti itu kan? Yesus suruh kita melakukan sesuatu hal. Tapi waktu kita melakukan itu mungkin suatu bisnis, suatu jalan, suatu pilihan kehidupan. Tapi waktu kita masuk di dalamnya, kita tahu persis itu kalau nggak Yesus yang tuntun, kita nggak milih itu. Yesus tuntun, tapi di tengah-tengah jalan kita ngalami badai, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan murid-murid ketakutan. Waktu ketakutan, mereka mungkin mengeluh. Dan yang punya gagasan lagi ngapain? Kayaknya ini enggak enak hati didengar Tuhan Yesus ya. Jawabnya harus kenceng. Yang punya gagasan ngajak ke seberang ini lagi ngapain saudara? Tidur. Sehingga ada statement berkata, why bad things happen? Bad things happen to good people kan? Harusnya menurut orang good people enggak ngalami bad things. Anak Tuhan enggak ngalami bad things. Anak Tuhan enggak ngalami storm. Ini kepala kita, kepala suku kita yang ngajak. Master kita yang ngajak, tapi ternyata ada badai dan yang punya gagasan tidur. Ada statement juga yang berkata, why God seems silent. Tapi saudara, solusinya adalah selama Yesus ada di dalam perahu, kita akan aman. Tuhan dekat, mujizat pasti dekat. Jadi kalau orang lagi ngalami kesulitan, adalah sangat salah sekali kalau dia meninggalkan Tuhan. Solusinya harus makin mendekat. Amin. Firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu, ya tadi yang flashback sebelumnya. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yang jelas walaupun dia kelihatan diam, dia ada di perahu itu. Amin. Rencana Tuhan harus jadi, bahkan Yesus belum disalibkan. Mana mungkin perahu itu tenggelam. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, rencana itu belum kena, percayalah sehebat apapun badai menghadang Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan survive. Rencana Tuhan harus jadi, dia perencana ulung, dia berencana dalam hidup kita, harus jadi. Makanya Yesus harus ada dalam hidup kita. Dia harus duduk dalam hati kita. Dia harus duduk dalam perahu bisnis kita. Dia harus ada di dalam, dia duduk berkuasa di atas rumah tangga kita. Di atas tubuh kita. Sehebat apapun pencobaan, badai menggoncang. Selama Tuhan dekat, mujizat dekat. Kalau Yesus tidak ada di perahu, badai sebegitu hebat, saudara, mereka pasti akan tenggelam. Kisah ini ada dua, di Markus 4 dan di Matius pasal 8. Ya, kisah yang sama ini. Tapi di dalam yang lain dikatakan begini, waktu Yesus meneduhkan badai ketika murid sudah ketakutan, goncang imannya. Yesus meneduhkan badai. Apa yang dikatakan orang? Orang apa dia ini? Masih takjub, padahal udah sering lihat orang lumpuh bangkit, ya berjalan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, mereka udah sering lihat. Tapi begitu Yesus meneduhkan badai, mereka bilang apa? Siapa dia ini? Kayak belum pernah lihat mujizat. Artinya apa saudara? Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Badai di sini, badai alam, ini mewakili apa? Mewakili sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Nggak ada manusia yang bisa kontrol alam. Setuju katakan amin. Ini Tuhan lagi bicara, badai di sini bicara tentang hal-hal yang saudara dan saya tidak bisa kontrol. Karena ada juga hal-hal yang kita masih bisa punya kontrol. Kenapa mereka heran ketika mereka sudah melihat mujizat atas sakit penyakit begitu luar biasa? Karena
itu masih ada ranah kita bisa kontrol loh saudara. Ya, kalau kita sakit, kita kepengen kesembuhan sempurna, tapi belum terima. Saudara bisa ke dokter toh? Amin. Kita bisa pola hidup sehat. Amin. Kita masih ada solusi yang kita punya gitu. Tapi kalau yang namanya badai, alam di sini, kita enggak punya. BKMG saja kadang masih salah toh? Kasih ramalan. Ini bicara apa? Dalam hidup kita ada banyak hal yang kita enggak bisa kontrol. Saudara punya bisnis usaha. Keputusan-keputusan yang sedang berlaku di negeri ini, kadang-kadang kita ngerasa memberatkan. Kita enggak punya kontrol loh atas itu. Kita enggak punya kontrol kalau saudara berbisnis dalam dolar. Tiba-tiba harga begitu naik. Kita enggak punya kontrol untuk itu. Siapa kita saudara? Bahkan kita enggak punya kontrol atas kehendak manusia. Amin saudara. Tapi Tuhan mau bilang, di atas engkau enggak punya kendali. Kau enggak punya kontrol. Tuhanmu yang besar punya kendali. Tuhanmu bisa diharapkan. Tuhanmu lah jalan keluar. Sebab itu harus dekat. Amin saudara. Harus dekat. Gereja kami, gereja kecil saudara. Mayoritas jemaatnya bukan menengah bawah lagi, bawahnya. Gereja ini sudah 11 tahun, Pak Tim tahu ya, kita di Gedung Heru. Mendadak kita dibilang, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu kita udah disuruh keluar saudara, tapi kita masih punya kontrak. 11 tahun itu sudah sangat mengikat lah, secara batin, emosi. Tiba-tiba dibilang, enggak bisa lagi di situ, harus keluar. Pas habis jatuh tempo. Nah, apa yang di luar kontrol kami waktu itu? Secara keuangan. Karena begini, ternyata 11 tahun itu kita tuh dapat murah banget. Nah manusia tuh suka begitu. Kalau udah ngalami blessing, take it for granted. Gereja saya tuh daerah Menteng saudara ya. Walaupun Mentengnya udah Menteng coret gitu, tapi tetap Menteng, kelurahan Menteng gitu saudara. Nah selama ini kita masih bisa cover selama 11 tahun, enggak pernah minta-minta. Artinya jemaat bisa, dengan keuangan jemaat tuh yang memberi itu kita bisa cover. Nah waktu enggak boleh lagi kan harus cari tempat nih. Waktu cari tempat baru nyadar. Ternyata daerah di situ tinggi sekali 3 kali lipat harga yang selama ini kita bayar. Nah itu di luar kemampuan itu. Enggak punya kontrol. Ditambah ada beberapa jemaat yang sudah keluar. Yang biasa support. Wah ada orang yang bilang mana bisa lagi kita bisa tetap bertahan nih. Enggak ada yang bisa. Nah ini artinya mengandalkan hal-hal yang bisa dikendalikan manusia toh. Kita enggak punya kendali. Enggak punya kontrol. Bagaimana harus segera pindah bawa jemaat. Sementara tempat enggak berpihak sama kita. Dan kalau kita punya gereja jemaat mayoritas daerah situ. Pasti gembala harus cari daerah situ. Nah ini namanya enggak punya kontrol tuh di situ. Karena kalau enggak mayoritas jemaat tinggal situ terus kita pindah ke daerah Cikarang gitu. Saudara kan enggak lucu saudara ya. Jadi artinya apa? Tuhan kita punya kontrol. Amin. Nah saudara suatu ketika nih. Pak Binsar dibilang ini ada ruangan, kan udah mepet nih, paling gak sewa aula kek atau apa kek, hotel. Waduh, hotel juga kayaknya banyak yang gak setuju kalau kita buat gereja. Akhirnya ada tuh restoran saudara. Restoran Batak saudara, apa kenapa Pak Binsar orang Batak saudara ya. Lapo, kalau orang Medan biasanya bilangnya lapo saudara ya. Itu di ruang lantai 2-nya itu ada ruang yang suka dipakai ruang pertemuan, orang suka karaoke. Kalau tahu lah saudara orang Batak kan aduh kan juara-juara idol makanya banyak Batak-Batak saudara. Seneng nyanyi gitu loh. Jadi ruangan itu lumayan gede gitu, nggak yang di bawah restoran. Nah kemudian Pak Binsar datang ke sana. Udah bilang nggak boleh. Begitu bilang mau buat gereja, nggak boleh. Padahal mau nyewa tuh per kali pakai, nggak boleh. Lantai 3 dan 4-nya kosong tapi hancur lebur. Ya, karyawan tinggal lantai 4, 3-nya hancur lebur saudara. Nah saudara naik lihat, udah bilang enggak boleh. Belum pulang saudara, tiba-tiba dia ngomong. Yang pengelola restorannya, ya udah deh pakai deh lantai 3, boleh. Terus bayarnya berapa? Pokoknya kalian buat lift aja, karena dia nggak punya lift saudara. Buat lift 5 tahun, boleh pakai, free. Ya memang gak enak juga saudara lewat lapo dulu baru naik saudara ya. Tapi artinya saya belajar satu hal. Ini yang makin meneguhkan iman saudara. Ini kan salah satu ilustrasi hidup kita bisa berbeda-beda ya. Tapi artinya apa? Tuhan itu bisa diandalkan, banyak udah kepepet. Kepepet gak tahu mau mindahin kemana gitu loh saudara. Keuangan terbatas. Loh kita gak pernah minta, kita tanya bayarnya berapa. Dan waktu dihitung-hitung Pak Binsar tuh orang sipil. Ngitung lift segala macam bla 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 dengan renovasi. Keuangan kita, jemaat kita sanggup cover itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Jadi artinya apa saudara? Pilihlah selalu dekat sama Tuhan. Amin. Nah yang menjadi persoalan pada masa itu murid jalannya deket kan. Tidur bareng Yesus, jalan bareng Yesus. Secara physically mereka lihat Tuhan Yesus. Kita enggak lihat nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini saudara, Tuhan bilang kalau Tuhan dekat, mujizat itu dekat. Kenapa kuasa pujian? Disinilah letaknya. Tuhan itu sudah nggak bersama-sama dengan kita lagi. Dia sudah bertahta bersama-sama Bapa. Physically nggak bisa lihat. Tapi harusnya kita tetap pemenang seperti murid-murid pada masa itu. Tuhan dekat dengan orang yang setia memuji Tuhan. Ini sudah pernyataan saudara, nggak bisa dilawan. Nggak ada argumentasi yang nolak ini. Karena ini the statement. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, pujian, praise di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu ada 7. Tapi semuanya gerakan ya. Mengangkat tangan ya. Kemudian tanda surrender. Kemudian bow down ya. Berlutut, memainkan alat musik. Semuanya activity. Activity kata kerja. Tapi yang ini aneh ini. Ini kata benda, puji-pujian, nyanyian yang tadi kita naikkan itu. Itulah tehillah. Tehillah itu artinya apa? Nyanyian syukur yang terus-menerus dinaikkan apapun keadaan kita. Tuhan janji dia bertata di atas puji-pujian seperti itu. Artinya kalau dia bertata dia dekat, amin. Dia nggak jauh saudara, kita nggak lihat tapi puji-pujian kita itu membuat Tuhan bertata. Tanda petik, memaksa Tuhan bertahta. Tapi puji-pujian seperti apa? Puji-pujian seperti tadi worship leader katakan orang-orang yang setia. Orang-orang yang gak bersyukur hanya pada saat seneng aja. Orang-orang yang kepepet, orang-orang yang lagi gak lihat pertolongan. Tetap percaya Tuhannya besar. Tuhan bilang, paling demen. Tuhan bertata di atas puji-pujian yang seperti itu. Jadi saudara-saudaraku perlu dimengerti. Tuhan hadir di atas puji-pujian. Mungkin saudara lihat jumlah kita enggak banyak ya. Gereja itu bukan pengumpul jemaat. Gereja itu altar. Gereja itu altar worship. Amin. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini. Standar Tuhan Yesus lebih sedikit dari standar GBI Gereja Bethel Indonesia. 2 atau 3 orang berkumpul aku hadir. Standar Gereja Bethel Indonesia buat gereja harus 12 orang. Baru boleh jadi gereja. Standar Tuhan Yesus 2-3 orang berkumpul aku hadir. Jadi saya percaya, saya waktu itu renungkan gereja ini ya. Kenapa harus ada di sini? Karena saudara pembawa hadirat yang Tuhan suruh pindah ke sini. Amin. Waktu gereja kami mau pindah, tinggalkan comfort zone. Tadinya enak, apalagi di bawah ada hero saudara. Satu-satunya hero di Indonesia cuma ada di situ saudara. Yang lain udah tutup semua kan. Itu mulai ibu-ibu ngomel-ngomel kan kalau anaknya nangis nih. Dulu kan roti turun ya, coklat turun, susu turun. Sekarang kemarin waktu renov-renov ya saudara ya. Anak-anak pada ngumpul, mau ada gladi resik orang nikah, anaknya nangis meminta roti, jauh saudara. Jadi semua mulai pada ngomel-ngomel, aduh jadi kalau dulu, saya bilang Tuhan itu bilang orang Israel aja udah nyaman di tempat yang ada 12 mata air loh. Suruh pindah. Jadi kalau saudara dulu kan di itu ya Pak ya, banyak makanan di bawah. Banyak itu saudara, oasis ya, oasis di bawah itu saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Tiang awan, tiang api bergerak. Seringkali lewat kondisi memaksa kita. Waktu tiang awan, tiang api bergerak harus taat. Walaupun waktu tiang awan, tiang api bergerak, rasa kekeringan, amin. Rasa panas. Kalau tiang awan, tiang api gerak harus gerak. Saya bilang sama jemaat saya, kalau Tuhan suruh bergerak, bagian gembala itu harus taat. Artinya apa? Altarnya dipindah. Amin. Dulu sudah cukup jadi berkat di sana kata Tuhan. Sekarang pindah. Saya percaya. Saya pernah pelayanan di sini di PD kantor ya. Saya terharu loh saudara. Banyak yang datang ya. Saya bilang begini, Tuhan, bukan waktu PD office itu saja baru hadirat Tuhan ada. Saudara di sini naikkan pujian, penyembahan, menara doa. Ini udah bangun altar nih. Tiba-tiba nanti orang di kantor-kantor itu ya datang gak ada yang nginjil. Dia bisa tobat saudara. Kenapa? Altar Tuhan ada di sini. Amin. Itu yang harus kita mengerti. Makanya saudara gak boleh kita begini. Kalau kita banyak orang kalau udah banyak baru semangat. Ya, kalau enggak banyak orang standar Tuhan Yesus lebih sedikit dari GBI. Ingat itu saudara. Jadi artinya apa? Seberapapun kita yang hadir, kita ngerti benar ini altar. Tempat worship, tempat
tempat Tuhan ditinggikan, tempat Tuhan hadir. Waktu kegerakan terjadi di Wales, orang tuh cuman lihat hamba-hamba Tuhan yang dahsyat yang khotbah. Lupa bahwa kegerakan di Wales terjadi karena ada 4 orang nenek-nenek yang setia praise and worship dan berdoa. Terus kan nenek-nenek kan udah gak banyak activity kan. Udah cucu-cucu udah gede ya. Kan gak usah masak lagi, mikirin ke sekolah, ke kantor. Jadi dia punya banyak free time. Makanya saya sangat suka khotbah di lansia. Saya bilang Anda masih punya tempat di dalam kegerakan Tuhan. Opa oma masih boleh mimpi. Makanya sering saudara saya diundang, bukan karena rambut saya udah putih, bukan. Nah saudara-saudara, saya bilang begini. Jadi saudara waktu kita worship, jadi nenek-nenek ini worship. Worship, dia gak pernah mikir. Dia pokoknya nyembah aja gitu ketemu 4 orang. Nanti kan kalau udah tua kan bentar ngantuk pulang dulu ya, makan, tidur. Nanti kapan ngumpul lagi mereka itu setia. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba orang jalan, lewat di jalan, nangis-nangis. Bertobat, itulah kegerakan Wales yang dahsyat sekali yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat luar biasa. Nangis-nangis, pada masa itu dikatakan itu bisa dilihat di dalam buku-buku kegerakan rohani. Penjara sampai kosong, penjara itu sampai kosong saudara. Kenapa? Karena orang bertobat. Sipir penjara sampai gak ada kerjaan saudara. Mulai dari apa? 4 orang yang terus menerus. Sungguh-sungguh berdoa kegerakan terjadi. Jadi saya tuh merinding. Waktu saya pertama datang ke sini, saya bilang begini, Tuhan, ini Tuhan pasti punya suatu rencana yang luar biasa sampai gereja Tuhan ada di tempat ini. Kita harus semangat saudara, karena kita pembawa hadirat Tuhan, penghadir hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kalau kita suka memuji menyembah Tuhan secara personal, orang lain imbasannya itu ada kemuliaan hadirat ya. Tapi bagi orang yang senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu dekat, amin. Tuhan dekat itu mujizat dekat. Bagi orang yang dekat ada privilege, orang yang karib, best friend, bestie saudara. Mazmur 25:14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya kepada orang dekat, secret rahasia itu diberitahukan. Hanya kepada orang dekat. Dan tidak kebetulan, orang yang worship pertama kali dicatat dalam sejarah Alkitab itu adalah Abraham. Dia pertama kali yang ngomong, saya mau worship. Dia pertama kali. Waktu dia mau bawa anaknya. Anak yang 25 tahun dijanjikan, tiba-tiba diminta jadi korban. Dia bawa ke arah gunung, dia bawa salah satu bujangnya. Kemudian dia ngomong sama bujangnya begini, kamu sampai di sini ya. Karena kalau bujangnya sampai melihat dia mau korban kan horor banget nih saudara. Kamu tunggu di sini karena kami mau worship. Itu kata worship pertama. Dan waktu Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, digenapi. Saudara-saudara, itu sudah kelihatan dalam kehidupan Abraham. Abraham seorang worshiper. Bahkan waktu menanti janji Tuhan belum kelihatan pun dia seorang worshiper. Dia ini tehilah nih saudara. Jauh sebelumnya, 25 tahun sebelumnya, Tuhan ngomong sama dia. Sebelum dia ngomong worship itu saudara. Tahun depan kamu punya anak. Saking deketnya itu ya. Tuhan ngomong dengar. Tahun depan kamu punya anak. Terus Tuhan sudah pergi. Tuhan kembali lagi. Karena apa? Besoknya mau menunggang balikan Sodom dan Gomora. Gak enak hati. Coba saudara bayangkan. Udah tinggalin Abraham. Seorang worshiper yang luar biasa dekat sama Tuhan. Karena Tuhan tahu. Kalau Sodom itu ada Lot di sana. Lot celaka. Pasti Abraham berduka. Kembali lagi loh saudara. Apakah tidak akan kuberitahukan kepada Abraham. Apa yang akan kulakukan. Padahal gak ada hubungannya sama Abraham kan. Abraham tidak tinggal di Sodom dan Gomora. Abraham tidak mengalami kecelakaan. Tapi Tuhan tahu di sana ada kekasih hati Abraham, keponakannya. Apakah tidak akan kuberitahukan kepada Abraham apa yang akan kulakukan kepada Sodom dan Gomora. Saudara, boleh keyboardisnya ada di tempat, saya mau kasih contoh nih ya. Tentang Tehila. Waktu sebelum terjadi gempa Palu, nanti gempa Palunya di ibadah kedua. Itu ada seorang yang Tehila juga. Captain pilotnya itu sekarang sudah jadi pendeta saudara ya. Saya baru sadar waktu mau ngundang, loh ini kan yang waktu kejadian tuh loh jadi gembala sekarang saudara. Berarti kehidupannya itu udah sungguh-sungguh, bukan karena kejadian itu saja. Kan gak mungkin orang tiba-tiba jadi gembala. Tapi yang luar biasa, saya tahu dia orangnya itu suka menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kenapa? 7-8 kali
schedule-nya di cancel loh saudara. Loh ini kalau pendeta aja udah gak tahan nih. 7-8 kali. Maaf ya Bu, maaf ya Pak. Ternyata overlap. Udah pindah. 1 hari sebelumnya, maaf ya Pak. Saya pernah loh saudara. One day, besok mau pelayanan. Kok nggak ada yang konfirmasi. Jadi saya takut kalau nggak ada orang konfirmasi. Besok Independence Day saya udah mau pakai merah putih. Kok nggak ada yang konfirmasi. Saya persiapkan ya materi Alkitab, terus ya khotbah. Tapi kok saya nggak tenang. Mau ngingetin saya jadi nggak enak hati. Takutnya memang saya nggak dijadwal, terus kayaknya minta-minta dijadwal. Jadi saya serba salah nih saudara. Ternyata saudara, akhirnya saya udah gak tahan daripada saya besok datang dengan kostum yang seperti itu dan kacau balau. Saya ngomong saudara, kok gak ada konfirmasi, saya bener gak khotbah, ini gereja besar saudara. Dia bilang apa, ibu gak ada jadwal di kita. Saya cek history chatnya saudara, dia undang saya pada saat itu. Itu aja udah mangkel loh saudara. Bayangin ini pilot saudara mau terbang udah packing gak jadi, mau terbang mau packing gak jadi. Tapi begitu dia naik kokpit pada saat sudah betul-betul ini jadwalnya dia naik kokpit. Dia apa ngapain saudara? Nyembah, belum terbang di kokpit nyembah. Tailah ini. Tuhan deket sama dia. D mayor. Begitu dia naik kokpit. Dia ngomong begini, langsung nyembah. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yang menarik dari kesaksiannya dia bilang begini, saya itu bukan penyanyi yang maksudnya kualitas suaranya kayak penyanyi. Tapi hatinya Tehillah. Co-pilot ngomong begini, Cap nanti kalau udah autopilot ya udah gak sibuk ya. Di kokpit cerita ya tentang Tuhannya Cap. Loh kalau suaranya kayak idol ya ngerti kita ya. Tadi cetar membahana. Dia bilang suaranya gak begitu. Berarti apa yang menarik orang? Hadirat. Gak pakai nginjil loh saudara. Saya percaya kegerakan pujian penyembahan dan doa itu akan luar biasa. Gak diinjilin orang akan datang. Aku dengar Tuhanmu besar. Aku rasakan vibes-nya. Vibes-nya terasa. Kemudian apa yang terjadi saudara? Harusnya mereka itu stop over di Palu itu cuma sebentar. Tahu nggak mau ada gempa tsunami? Nggak tahu. Tapi begitu mereka itu udah ada punya 2 rencana. Yang pertama mereka mau makan nasi bungkus khas Palu. Yang kedua mau selfie-selfie. Kru pesawat juga suka selfie-selfie saudara. Ternyata di dalam hatinya ada suara hurry. Hurry, leave this place. Hurry. Nggak tahu ada apa. Tadi sebelumnya penerbangan sebelum semua baik-baik saja. Belum ada berita apapun. Tapi dalam hatinya ngomong hurry. Hurry. Sehingga akhirnya 2 agenda itu enggak jadi. Makan nasi bungkus Cap, enggak usah. Cepat begitu sudah dibersihkan langsung boarding. Foto-foto dulu Cap, enggak usah. Secepatnya boarding. Jadi semua standby di atas. Begitu mereka terbang, enggak lama. Mereka naik landasannya, runway-nya cracking saudara. Ratusan orang diselamatkan. Saya percaya saudara, karena dia dekat. Walaupun tidak tahu apa, dia ngerti tuntunan, yang ngerti katakan amin. Nah sebab itu saudara Tuhan berikan pujian itu kenapa sih harus lewat pujian? Yang membuat kita dekat, yang membuat kita seperti jalan sama Yesus itu ada di sebelah kita gitu. Seperti murid-murid. Why God gives song? Saudara lihat ini. Nyanyian itu saksi Allah. Kenapa Tehillah? Kenapa lagu puji-pujian? Nyanyian itu, puji-pujian itu saksinya Tuhan. Ulangan 31 ayat 19 yang diberikan kepada Musa. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Tuhan bilang song is witness of God. Puji-pujian, lagu puji-pujian itu saksinya Tuhan. Kapan saksi diperlukan? Di pengadilan. Di pengadilan itu ada hakim yang akan mengambil keputusan. Ada jaksa yang mendakwa. Ada pembela. Dan harus ambil keputusan ini yang mana nih? Bingung. Yang ini bilang ini, yang itu bilang itu. Akhirnya dipanggil apa? Saksi kan? Saksi ahli yang sudah disumpah yang dipercaya. Mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau Tuhan bilang nyanyian itu saksi Allah. Karena di dalam nyanyian itu ada firman Tuhan. Amin.
paling tahu Tuhan itu seperti apa. Itu akan Tuhan jadikan saksi yang akan dipanggil pada saat kita bingung ambil keputusan apa. Mau percaya Tuhan atau keadaan? Tuhan bilang puji-pujian itu saksi. Ini Tuhan suruh Musa tulis lagu. Sebenarnya Musa itu bukan penulis lagu. Bukan seperti Daud, tapi dia punya beberapa mazmur. Nyanyian itu saksiku. Hanya di sini statement itu ada. Nyanyian itu adalah my witness. Ayat selanjutnya berkata, Ulangan 31 ayat 21a. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, ada badai, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Itulah the power of song. Mau lagu dunia, mau lagu rohani saudara. Itu kalau sudah diajarkan, enggak bisa lupa. Amin. Nah, kalau lagu dunia yang enggak bisa lupa memorinya, kata-kata lagu dunia yang enggak akan memberkati saudara dan saya. Tapi kalau lagu puji-pujian, itu kita enggak lupa. Itu artinya apa saudara? Isi lagu puji-pujian itu firman Tuhan. Jadi yang kita enggak bisa lupa itu firman. Karena pada saat kita ngalami badai, boro-boro buka Alkitab. Bahkan ayat yang banyak hafalan tiba-tiba hilang entah kemana. Tapi lagu pujian saudara tidak akan bisa lupa. Pak Tom Smith itu cerita. Naik pesawat. Dredek dek 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 dredek dek 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 dek. Terus tiba-tiba ingat. Pak Niko kan selalu ngomong Mazmur 91. Tapi yang menjadi persoalan udah lama nih. Udah gak hafal lagi Mazmur 91. Dulu kita hafal semua kan. Lupa. Mau buka Alkitab gak sempat. Cerita sama Pak Niko. Pak Niko bilang makanya hafal. Nah, saya tahu Mazmur 91 itu panjang saudara, harus jadi lagu baru saudara enggak lupa. Amin. Disitulah Tuhan bilang, kalau dibutuhkan dia bisa keluar. Menolong kita, sudah banyak kisahnya saudara. Nah saudara, enggak kebetulan di Markus pasal 4 pada hari yang sama sebelum badai, Yesus bicara tentang penabur. Jadi kalau saudara trace itu ke atasnya naik, itu Yesus ngomong tentang penabur atau turun ke bawahnya. Markus 4 ayat 35, pada hari itu and the same day. Pada hari yang sama apa? Hari yang sama waktu Yesus ngomong penabur. Maka yang mereka akhirnya kena badai. Artinya apa? Firman, kalau orang gak punya firman, badai akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita punya firman, firman itu akan bersaksi kepada kita. Disitulah kekuatan puji-pujian. Berapa lama benih firman bisa bertahan? Saudara lihat ini benih biasa saja. Benih ini ditemukan tahun 2002. Ini benih pohon palem yang kemudian kelak akan ditanam. Pohon palem ini di bumi hanguskan pada saat penjajahan atas tanah Israel. Ini pohon palem yang ada pada zaman Tuhan Yesus lagi berjalan di atas muka bumi. Sempat punah. Tidak ada lagi di atas Israel. Tahun 2002 mereka ini arkeolog lagi menggali benteng Masada. Ketemu ini biji benih ini. Dilihat dari karbonnya. Ternyata ini karbonnya dari tahun di masa Yesus jalan. Udah gak ada jenis spesies ini udah gak ada saudara. Iseng ditanam karena udah ribuan tahun. 2000 tahun ada di bawah tanah. Saudara apa yang terjadi? Tumbuh. Namanya berikutnya pohon Metusalah. Diberi nama pohon Metusalah. Karena artinya apa? Ini benih udah ribuan tahun lama sekali ada di Israel. Tapi gak masuk daerah turis ya. Kalau kita lagi ke Israel gak masuk. Pengen saya lihat ini saudara. Memberi pengharapan. Benih firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak akan kembali sia-sia. Tapi kalau jatuh di tanah yang tidak subur gak berbuah. Harus ketemu tanah yang subur. Dia kelihatan diem. Tinggal dibangkitkan saja waktu ketemu tanah yang subur. Waktu Tuhan ngomong benih itu ada pada saat sebelum badai. Jadi artinya apa? Benih firman itu butuh sekali waktu kita ada badai. Dan pujian disitulah letaknya. Amin saudara. Menghadirkan kuasa Allah dan menghadirkan kuasa untuk membuat kita membangkitkan iman kita. Di bagian terakhir. Tadi lihat kalau tidak ketemu tanah maka gak akan bisa tumbuh. Pujian itu bagian terakhir membajak hati. Yehuda harus membajak. Yehuda itu siapa? Praise. Kata praise pertama itu Yehuda. Yehuda harus membajak. Peranan tim praise and worship itu sama pentingnya dengan pengkhotbah. Kenapa? Membajak. Pilih lagu itu sama kayak pengkhotbah pilih firman. Dan saudara tahu puji-pujian kita bukan hanya tim praise and worship. Kita waktu lagi nyembah, kita lagi bajak. Bajak hati kita, bajak orang-orang lewat. Kenapa 4 orang nenek-nenek berdoa, orang kemudian berapa waktu kemudian bisa tobat. Waktu mereka memuji, menyembah, berdoa, mereka lagi bajak hati orang. Saudara, selama tanah itu keras, sehebat apapun benihnya, enggak bisa tumbuh.
Selama tanah itu punya banyak akar-akar lalang, akar-akar duri-durian, kalau jatuh di sana, sehebat apapun benihnya, enggak bisa tumbuh. Tapi kapan dia tumbuh? Ya tadi, seperti tadi. Ketika dia ditaruh di tanah yang subur, benihnya tumbuh. Itu memberi pengharapan sama kita. Waktu aku lagi nyembah, itu yang terbajak bukan hanya hatiku. Jemaat yang akan datang kemudian lagi terbajak hatinya. Jemaat kita mungkin lagi liburan, kita part of them, mereka juga terbajak hatinya. Orang-orang di keluarga kita terbajak hatinya. Saudara lihat gambar ini, tanah yang digemburkan. Petani mau sudah sukses, ada gambar berikutnya. Kalau dia sudah sukses saudara, ini udah panen, hasilnya nggak ada ya? Oh nggak ada, oke. Dia sudah sukses nih ya, tetap harus dibajak lagi nggak? Dibajak, sekarang kan pakai traktor kan. Dibikin lagi itu alur-alurnya. Supaya apa? Sehebat apapun tadi panennya di tanah itu. Tapi ketika sudah selesai panen, ada waktunya mungkin lalang ada di sana. Amin saudara. Harus dibajak lagi. Itulah tugasnya pujian. Itu tugasnya lagu. Sudah benihnya luar biasa, hadirat Tuhannya luar biasa, membajak. Nah saya tutup dengan kesaksian. Gereja kami yang lama, itu ada diskotik dangdut. Nah di gereja ini kita lagi benar-benar bangun kehidupan pujian penyembahan. Karena yang Tuhan mau pulihkan di akhir zaman itu Pondok Daud. Kita yang kalau ke Israel terkesima lihat Dome of the Rock toh. Bait suci Salomo. Tuhan bilang bukan yang itu yang mau aku pulihkan. Yang mau dipulihkan itu Pondok Daud. Ketika 24 jam tidak berhenti. Puji-pujian naik kepada Tuhan. Jadi di gereja tuh ada worship night. Ada malam doa, ada worship fajar. Worship fajar saudara, ini sudah 2 tahun dilakukan. Worship fajar. Ada lagi apa saudara? Kids worship, anak-anak. Oh banyak enggak, Pak Binsarnya mulanya masa si anak-anak. Saya bilang, loh memang kita bilang masa anak-anak. Tapi firman Tuhan berkata, dari mulut dan bayi-bayi anak yang menyusui. Sudah engkau letakkan puji-pujian, dasar kekuatan kenalan. Jadi walaupun dia habis itu masih bandel-bandel, cubit temennya. Kalau dia lagi nyembah itu saudara, dia naikkan pujian. Itu mungkin bisa menolong bisnis papa mamanya loh. Anak-anak harus disuruh nyembah, sejak dini suruh nyembah. Kan gak terjadi apa-apa tuh saudara. Tapi setiap kali nyembah, saya ingat kafe itu. Tuhan, karena kalau kami nyembah mereka pakai rok mini yang kekurangan bahan. Ya kan, so kan tengah malam kan operasionalnya kan. Jadi kalau kita pulang doa, kita pulang praise and worship, waduh tuh keadaannya kontras sekali. Sebelah sini gereja, sebelah sini Sodom dan Gomora. Tapi saya ingat ketika orang memuji, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dan Tuhan berkata dari tahta Tuhan mengalir aliran-aliran air hidup. Mulanya semata kaki, naik selutut, sepinggang, sebahu dan tenggelam. Dan kemanapun air itu mengalir ada kehidupan. Jadi saya suka bilang gini sama Tuhan, Tuhan biarlah air itu keluar dari gedung ini. Seperti ini, keluar dari gedung ini. Menjamah, ada wedding, ada orang lain menjamah Tuhan, jamah. Imani aja, jamah Tuhan, dangdut sebelah, jamah. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya pelayanan ke Surabaya, saya punya teman fashion designer, langganan artis-artis. Dia cerita sama saya, Kak itu ada loh Kak, artis dangdut bertobat. Dulu dari kelompok Dua Serigala, loh saya baru dengar namanya kok serem banget. Bener gak itu artis? Bener Kak, Dua Serigala. Gimana cara bertobatnya? Yang luar biasa saudara. Dia tuh tobat bukan karena suaminya, padahal suaminya tuh saudara seperguruan kita. Malah suaminya ikut sama dia karena menikah dengan artis. Jadi dia malah suaminya meninggalkan imannya karena menikah sama artis ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia dilawat Tuhan. Gak ada yang nginjil. Dilawat Tuhan saudara. Kemudian apa yang terjadi? Dia tanya, tadi aku dilawat ada orang putih-putih. Coba ini tapi ternyata Yesus. Dia cari Tuhan, dia yang tobat. Dia yang bawa suaminya kembali kepada Tuhan. Kan kebalik saudara. Harusnya suaminya yang bawa dia. Dia yang bawa. Tapi itu saya kan gak pernah ketemu orangnya. Jadi sekarang 2 serigala tinggal 1 serigalanya. 1 sudah jadi domba. Tapi saya bilang Tuhan gak kebetulan gereja seperti ini. Gak kebetulan gereja ada di tempat ini. Ini altar worship. Tuhan aku mau dengar langsung kesaksian. Aku gak kenal dia siapa. Saya pelayanan di luar Jakarta. Di Jakarta juga tapi gereja lain. Pulang semua ngomong sama saya. Tadi datang. Orang ini datang udah penampilannya beda. Kim Kardashian saudara. Ke depan ke belakang toeng. Lain bukan jemaat kita. Dan datang 1 kali itu. Ternyata saudara dia mantan
Anggota trio macan. Memang Danut suka hewan-hewan. Anggota trio, kalau itu agak famous ya, trio macan. Bertobat saudara, punya pasangan, belum menikah, orang Kristen. Tapi tidak bisa ngajak dia. Jadi kalau lagi ibadah, dia nunggu di mobil, pacarnya ibadah. Suatu ketika saudara, dia itu tidak tahan. Datang naik ke atas, pengen lihat orang ibadah. Sampai di atas dia teriak-teriak, silau, silau, silau gitu. Dikirain pelepasan. Silau, silau, silau. Kemudian waktu ditarik dikirain mau dibawa keluar. Dia bilang apa? Aku lihat ada orang putih. Pakai jubahnya bersinar, wajahnya bersinar, tangannya bolong. Ada lubang paku saudara. Di Injilnya tobat. Waktu itu dia datang bawa suami dan anaknya. Udah menikah akhirnya. Udah jadi anak Tuhan. Saudara, saya bilang Tuhan konfirmasi Tuhan. Konfirmasi kepada saudara semua di sini. Waktu kita nyembah Tuhan, kita nggak pernah tahu. Mungkin kita dengar ceritanya waktu kita ketemu Tuhan. Waktu dia melintasi setempatmu beribadah, altar worship. Dia ngalami zaman Tuhan, keluarga. Satu keluarga jadi penyembah Tuhan. Ini yang akan terjadi. 10 orang akan pegang puncak jubah kita. Dia bilang apa? Aku ingin menyembah Tuhanmu. Karena Tuhanmu besar, dahsyat, dan ajaib. Saudara diberkati?